Rumah Tuhan, rumah kita. Mari kita kobarkan semangat untuk menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat, serta menjadikan GKT Banyuwangi sebagai komunitas rohani di mana saling menguatkan dan menumbuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat teduh kita hari ini dari Yeremia 25 ayat 1-14. Sebenarnya kitab Nabi Yeremia pasal 25 ini ada 38 ayat yang terdiri dari 2 perikop. Perikop yang pertama ayat pertama sampai 14 mengenai nubuatan tentang pembuangan bangsa Yehuda ke Babel. Sementara ayat 15 sampai 38 adalah mengenai piala murka Tuhan atas bangsa-bangsa. Kalau kita perhatikan dengan seksama, baik umat Tuhan yaitu bangsa Yehuda maupun yang bukan umat dalam bagian ini disebut bangsa-bangsa lain, sama-sama mengalami penghukuman dari Allah semesta alam. Namun yang membedakan adalah jika umat yang terkena sanksi penghukuman, maka dalam waktu tertentu yang Allah tetapkan akan ada pemulihan. Hal ini berbeda dengan yang bukan umat yang terkena hukuman Allah. Sekarang mari kita perhatikan alasan-alasan mengapa Tuhan Allah menghukum umatnya, yaitu bangsa Yehuda dengan dibuang ke negeri Babel. Seperti yang dituliskan di ayat 6, ternyata umat Allah telah berzina dengan mengikuti Allah lain. Dituliskan demikian, jangan mengikuti ilah lain dengan beribadah dan sujud menyembahnya. Jangan membangkitkan murka Tuhan dengan buatan tanganmu, supaya aku, Tuhan, tidak mendatangkan malapetaka atasmu. Jadi ini loh saudara alasannya mengapa bangsa Yehuda yang adalah umat itu dihukum. Namun kita harus tahu Allah tidak tiba-tiba menghukum. Allah telah berulang kali memperingatkan umatnya yaitu bangsa Yehuda melalui nabi-nabinya. Ayat 4, Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya para nabi, tetapi kamu tidak mau mengarahkan telinga untuk mendengarkannya. Peringatan demi peringatan telah Tuhan sampaikan kepada umatnya berulang kali, bertahun-tahun. Ada yang mengatakan selama 20 tahun lebih, bahkan 23 tahun. Namun umat tidak memberikan telinga mereka terhadap peringatan-peringatan Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pola yang terjadi dalam penghubungan bangsa Yehuda sebenarnya masih berlaku atas kita sampai hari ini. Allah tidak pernah tiba-tiba menjatuhkan hukumannya. Allah selalu memulai dengan peringatan-peringatannya melalui firman-Nya yang ditulis dalam Alkitab. Mari kita terus mengasah kepekaan kita terhadap suaranya, mengerti kehendaknya, mengikuti sabdanya. Apa yang terjadi dengan bangsa Yehuda ini sebenarnya juga Tuhan pakai sebagai peringatan bagi kita. Salah satu bentuk penghukuman Tuhan yang dituliskan dalam ayat 14 adalah sebab mereka pun akan menjadi hamba banyak bangsa dan raja-raja yang besar. Aku Tuhan akan mengganjar mereka setimpal dengan tindakan dan perbuatan tangan mereka. 70 tahun saudara, umat Allah harus menanggung hukuman akibat dosa-dosa mereka sendiri sebelum akhirnya memang pemulihan itu terjadi. Selamat ulang tahun Ibu Lili Sugianto, Tuhan Yesus memberkati.